Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam renungan firman Tuhan lewat video yang saya bagikan kepada kita semua. Saya rindu supaya firman Tuhan yang kita dengar saat ini memberkati kita. Dan di hari Minggu ini saya kembali ingin menyapa saudara, ingin membagi kebenaran firman Tuhan dengan apa yang Tuhan ingin atau Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan yang menonton video ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami mengucap syukur Engkau sudah menolong kami sepanjang minggu. Dalam pemeliharaan Tuhan kami boleh rasakan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami boleh melihat kasih Tuhan selalu menjadi bagian hidup kami. Saat ini kami akan membaca sekaligus merenungkan firman Tuhan. Biar apa yang kami baca, kami renungkan itu akan memberkati, menguatkan, meneguhkan iman kami, dan tetap membuat kami berpengharapan hanya kepada Engkau. Roh Kudus urapi hamba-Mu, dan biar setiap kami yang mendengar, membaca, dan menonton video ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya akan membaca sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. 2 Timotius 3 ayat 1. Saya akan baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu masa sukar itu bukan hanya sekedar catatan sejarah Alkitab saja. Faktanya adalah masa sukar itu terjadi hari-hari ini. Kalau dulu mungkin kita berpikir kapan masa sukar itu? Bagaimana bentuk masa sukar? Paling tidak masa sukar itu sudah mulai kita rasakan hari-hari. Mengapa? Karena contoh sederhana, kalau sebelum-sebelum ini kita bisa bebas pergi, kita bebas bekerja, beraktivitas. Ya, mau keluar dari pagi sampai tengah malam pun tidak ada yang melarang dan tidak ada yang membatasi. Artinya kita bebas melakukan segala aktivitas dan berencana, ya, melakukan semua apa yang kita mau lakukan. Tapi hari-hari ini faktanya semua menjadi serba terbatas. Semua menjadi tidak bebas, tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan bagi saya, inilah awal atau inilah tanda-tanda, inilah ciri-ciri dari masa sukar, di mana tidak bisa, semua orang tidak bebas lagi beraktivitas sama seperti sebelumnya. Dan saudara-saudara, hal ini terjadi bukan cuma di Indonesia, tetapi hal ini terjadi di seluruh antero dunia ini. Keterbatasan itu membuat orang sulit untuk beraktivitas, sulit untuk melakukan tindakan, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, ya, setiap hari. Dan saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tanpa kita sadar, masa sukar inilah yang menurut Alkitab 2 Timotius 3 yang sementara terjadi dalam hidup kita. Tapi saudara, saya tidak akan bahas tentang bagaimana masa sukar itu. Tentunya dalam hidup kita sehari-hari kita sudah mulai merasakan bagaimana sebenarnya masa sukar itu. Tapi bukan itu poin penting yang harus kita perhatikan. Yang saya ingin bagi atau yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah tentang, ya, bagaimana sikap orang percaya. Sikap saudara dan saya, anak Tuhan, dalam menghadapi masa yang sulit ini. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus menyikapi situasi ini. Sebab situasi ini berlaku kepada semua orang, ya, sama, semua mengalami masa ini. Tetapi yang membedakan antara kita dan orang-orang dunia adalah bagaimana cara kita menyikapi, bertindak, ya, melihat, memandang persoalan ini, ya, sudut pandang kita, perspektif kita, dan sekaligus akan menentukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Roma 8 ayat 28, ya, di sana firman Tuhan katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bagian pertama dari ayat ini atau dari poin ini saya ingin bagikan kepada kita. Mari kita mulai melihat bahwa situasi yang terjadi hari-hari ini, ya,
Bahkan kita harus berani untuk mengamenkan bahwa yang terjadi hari-hari ini itu bukan kebetulan, tetapi ini adalah bagian dari rencana dan penggenapan firman Tuhan. Kita harus belajar untuk mengamenkan dan harus berani untuk mengatakan benar firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa semua yang terjadi hari-hari ini, bahwa itu adalah merupakan perjalanan atau bagian dari rencana tergenapinya firman Tuhan. Karena 2 Timotius 3 tadi ayat 1 katakan, masa sukar itu harus terjadi. Akan ada masa-masa sukar. Dan masa-masa sukar itu sementara kita lihat, sementara ada di depan mata kita, sementara kita alami. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian ketika kita melihat situasi ini, kita harus mengaminkan dan meyakini bahwa memang rencana Tuhan harus terjadi. Firman Tuhan itu harus terjadi. Ada hal positif di sana. Berarti firman Tuhan tidak pernah salah. Ada hal yang baik harus kita tangkap, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Apa yang sudah dicatat oleh firman Tuhan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Ayub 42 ayat 2 katakan, Ayub 42 ayat 2 katakan, rencana Allah di sana tidak akan pernah gagal. Programnya Tuhan itu tidak akan gagal. Jadi saudara-saudara, mari kita mulai merubah perspektif atau pandangan iman kita hari-hari berkenan dengan situasi sekarang. Kalau banyak orang hidup dengan ketakutan, banyak orang hidup dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, maka saya bagi kita semua, saya ingin mengajak kepada saudara dan saya, pandanglah situasi ini sebagai penggenapan firman Tuhan. Kita mesti bersyukur ternyata firman Tuhan kita, yang kita imani, Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan, atau firman Tuhan yang kita yakini, itu benar-benar ya dan amin. Yang kedua, Amos pasal 5. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Saya baca buat saudara. Dalam kitab Amos pasal 5 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Yang kedua, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana cara kita menyikapi situasi sekarang? Firman Tuhan mengajak kepada kita cari Tuhan. Ya. Karena ternyata tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menghalangi, mengalahkan COVID-19. Memang manusia atau pemerintah di seluruh penjuru dunia sementara berjuang. Ya, berjuang. Sudah banyak memakan korban. Ya. Artinya apa? Sekalipun pemerintah atau Amerika lah, ya, punya kekuatan yang hebat, tapi ternyata mereka pun kewalahan hari-hari ini. Mereka pun begitu kebingungan menghadapi COVID-19 yang begitu masif menyerang semua bangsa yang ada di dunia ini. Artinya apa? Tidak ada kekuatan yang begitu kuat untuk bisa mengalahkan, menghambat atau membatasi atau bahkan bisa menghentikan kondisi yang sekarang. Bahkan jangan lupa, ya, yang terjadi hari-hari ini, ya, selain wabah penyakit yang terjadi hari-hari ini, yang kita harus juga ingat adalah bahwa situasi sulit itu bukan cuma bicara tentang penyakit. Kita juga sementara dibayangi dengan kekuatan, dengan resesi ekonomi, dengan hal apa yang berkaitan dengan masalah keuangan. Jadi tantangan sekarang bukan cuma sekedar tantangan penyakit, tapi tantangan juga masalah ekonomi. Di belakangnya lagi ada hal yang lebih besar. Apa? Semua hidup dalam ketakutan. Dan inilah kondisi-kondisi sulit. Melihat situasi ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi sudah saya katakan, imani ini adalah firman Tuhan. Yang kedua, mari kita mulai lebih sungguh-sungguh lagi dalam mencari Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita sudah, bagian pertama sudah dinyatakan, sudah terbukti bahwa firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, makanya kalau kita sudah memahami dan mengerti bahwa ternyata firman Tuhan tidak salah, makanya bagian kedua katakan, cari Tuhan saja. Karena cuma di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan dan mengalami yang namanya kepastian. Cuma di dalam Tuhan, kita akan mengalami yang namanya jalan keluar. Penggenapan janji Allah sudah terbukti
Di bagian pertama, masa sukar, dan terjadi. Kita mau minta tolong kepada siapa? Mau berharap kepada siapa? Ayat ini katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Artinya, cuma Tuhan yang bisa pelihara hidupmu hari-hari ini. Manusia terbatas. Siapapun kita, keluarga, orang tua, anak, saudara-saudara, semuanya terbatas. Tapi saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ayat katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Hidup di dunia terpelihara, bahkan masuk dalam kerajaan sorga. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kenapa? Saya katakan tadi, sudah ditegaskan. Ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bahkan 2 Petrus pasal 3 di ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk cari Tuhan, untuk bertobat, untuk hidup dalam kebenaran. Masa-masa sulit sekarang ini adalah masa-masa di mana Tuhan sementara membersihkan dan memurnikan iman kita. Kalau dulu mungkin kita banyak berharap kepada manusia, kepada pertolongan orang, tapi hari ini Tuhan ingin katakan kepada kita, cari Tuhan. Carilah Tuhan. Ya. Kesempatan kita untuk hidup dalam kebenaran, untuk mencari Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Bagian ketiga. Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31. Ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, bagian ketiga yang saya ingin bagikan kepada kita, yaitu adalah menghadapi situasi saat ini, ya, menghadapi masa sukar ini. Cara kita menyikapi kondisi sekarang adalah jangan takut karena imani Tuhan beserta dengan kita. Amin. Jangan takut karena Tuhan tidak tinggalkan kita. Sekali lagi ayat ini katakan begitu dahsyat. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia menyertai kita, tidak meninggalkan kita, dan tidak membiarkan kita. Bahkan dalam ayat yang ke-8 juga sama ditegaskan kembali. Dia tidak biarkan, dia tidak tinggalkan kita. Bahkan dia akan terus menyertai kita. Makanya ayat ini katakan jangan takut dan jangan patah hati. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, jangan sampai ya dengan situasi sekarang membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Kehilangan iman kita, kehilangan keyakinan kita kepada firman Tuhan. Saudara, jaminan firman Tuhan. Poin pertama sudah membuktikan bahwa ayat yang firman Tuhan katakan, firman Tuhan sudah disampaikan dan firman Tuhan terjadi. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan ya dan amin. Artinya poin kedua dan poin ketiga juga disampaikan oleh firman Tuhan. Dan itu pasti terjadi pada poin ketiga dikatakan dia menyertai kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia tidak akan biarkan kita. Saudara-saudara, kita mesti bersyukur. Kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang kita rayakan kebangkitannya di hari ini, saat-saat ini hidup. Dan firman Tuhan katakan dia juga berjanji dia menyertai hidup kita. Bukan cuma hari ini. Dia akan menyertai hidup kita sampai kesudahan alam. Saudara-saudaraku, bagian akhir dari firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita. Ya. Kembali lagi, saya mau tekankan. Bukan persoalan yang kita lihat hari-hari. Bukan masalah, bukan penyakit yang menjadi fokus perhatian kita. Tapi hari-hari ini saya mau ajak kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada. Fokuskan kepada kita. Fokus kita hari-hari ini adalah bagaimana kita menyikapi kondisi atau situasi ini. Sebab cara kita menyikapi itu akan menentukan bagaimana tindakan dan langkah yang akan kita ambil pada hari-hari mendatang. Saudara, yang pertama, imani bahwa semua yang terjadi ada di dalam rencana Tuhan.
menurut firman Tuhan, penggenapan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita mulai belajar melihat bahwa apa yang terjadi hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk cari Tuhan. Cari Tuhan tidak hanya langsung saudara datang di gereja, di mana saudara bisa bersekutu berdoa. Di rumah, apalagi sekarang lebih banyak saudara ada di rumah, banyaklah berdoa. Banyaklah cari waktu untuk Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Banyaklah baca firman Tuhan. Adalah kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan pribadi, bersekutu dengan keluarga. Waktu ini adalah waktu yang terbaik. Tuhan bikin waktu ini supaya apa? Kita punya lebih banyak lagi hubungan doa kita dengan Tuhan. Yang ketiga, jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Saudara, ingat baik. Apapun yang terjadi, jangan sampai itu akan membuat kita kehilangan iman. Justru dengan peristiwa ini membuat kita semakin yakin firman Tuhan tergenapi. Firman Tuhannya dan amin. Dan firman Tuhan berjanji dia tidak akan tinggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar saat ini. Firman Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Dan kami yakini, kami imani bahwa firman Tuhan yang kami dengar akan membuat kami semakin hari semakin kuat. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kau nubuatkan hari-hari ini kami mulai terlihat terjadi. Dan kami akan mau menyikapinya sebagai kesempatan bagi kami untuk cari Tuhan. Dan kami percaya dalam hidup ini, ketika persoalan yang kami hadapi tidak akan membuat kami takut. Justru akan membuat kami semakin kuat, semakin setia, semakin mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau berjanji, Engkau akan menepati. Engkau berjanji akan terjadi dalam kehidupan kami. Makasih banyak Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau Immanuel beserta dengan kami. Kami sudah berdoa, tanamkan firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pesan saya tetap kita jaga kesehatan. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan lupa bersuka cita, jangan lupa bersyukur, dan percayalah sampai kapanpun Dia Immanuel menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua dan haleluya, puji Tuhan.